kita semua. Halo Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia, marilah kita senantiasa belajar dan belajar. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan tugas lembar aksi 1 pada pelatihan di laman guru.kemdikbud.go.id dengan materi Semangat Guru 2, presented by Istisharoh SPD. Adalah profesi yang termasuk kategori profesi yang penuh dengan tekanan. Mengapa guru mengalami banyak tekanan? Hal tersebut diakibatkan karena mulai dari tantangan dalam menghadapi puluhan murid waktu bersamaan, puluhan orang tua dengan berbagai karakteristik, tuntutan manajemen pendidikan untuk mencapai target sekolah dan pemerintah beradaptasi dengan sejumlah perubahan seperti kebijakan, isu sosial, dan teknologi, memadukan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan murid, mendapat tanggung jawab besar, tapi seringkali otonominya dibatasi. Seringkali masih bekerja di malam hari dan akhir pekan, tidak jarang menggunakan uang pribadi untuk peralatan pembelajaran muridnya, dan lain sebagainya. Hal tersebut apa akibatnya? Yang pertama, kita sebagai guru mengalami pengalaman kita mengajar, merasa tidak berdaya dalam menjalani tanggung jawab sebagai pendidik. Stres membuat guru menjadi lebih mudah marah, bersikap emosional, panik ketika ada tantangan, enggan mempelajari hal baru, hingga menurunnya kualitas hidup dan relasi sosial. Pada ujungnya, stres akan menjadi sumber berbagai penyakit fisik yang sangat mungkin dialami oleh guru. Yang kedua, lebih jauh lagi, stres pada guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dialami murid. Baru saja kita membahas tentang motivasi yang kita perlukan dalam melaksanakan pembelajaran dan berkaitan dengan merdeka belajar. Motivasi memiliki suatu definisi, yaitu merupakan dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi menjadi sebuah kunci, di mana diantaranya adalah merupakan satu, energi yang kita butuhkan. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan. Mengapa saya mengerjakan tugas ini? Motivasi mempunyai dua kriteria, yaitu konten dan proses. Dalam konten, menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Pada kategori konten, kita akan mempelajari teori motivasi yang digagas oleh Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. Sedangkan pada kategori proses, yaitu menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada kategori proses, kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas Lake dan Latham, yaitu teori menetapkan tujuan atau goal setting. Sebagai guru yang termotivasi, praktek apa yang dilakukan? Di antaranya meliputi yang pertama, mengenali kebutuhan diri dan murid. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, strategi umpan balik berkelanjutan. Mengapa kita sebagai guru belajar tentang motivasi dan merdeka belajar? Manfaat diantaranya yaitu yang pertama, guru yang termotivasi dalam dirinya akan meningkatkan kompetensinya sebagai guru, kemudian akan mempraktekkan bagaimanakah pembelajaran menerapkan merdeka belajar, dan guru akan merasa tangguh menghadapi berbagai macam kesulitan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus memperhatikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik. Di antaranya adalah kebutuhan secara fisiologis, peralatan di dalam kelas yang dibutuhkan oleh mereka harus disiapkan. Kemudian kebutuhan rasa aman, bahwa peserta didik merasa nyaman dan merasa aman di lingkungan sekolah maupun dalam kelas.
Berikutnya kebutuhan relasional, di mana siswa akan mengadakan interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Kemudian kebutuhan harga diri, di mana siswa merasa dirinya dihargai, itu lebih meningkatkan kegiatan pembelajaran mereka dengan mendengarkan apa yang dia katakan. Siswa itu merasa dihargai. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri dalam diri siswa akan menunjukkan pemahaman mereka dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru, dan guru akan melihat respon mereka sebagai suatu kesimpulan bahwa bekal dasar menjadi pendidik merdeka belajar adalah motivasi diri. Barang siapa yang mampu memotivasi diri, niscaya akan lebih merdeka belajar. Mereka yang merdeka belajar relatif bisa mengatasi kesulitan, tahan terhadap stres, dan memiliki kinerja yang lebih baik. Lihat Mages and Book of 2020, Skip dan kawan-kawan 2019. Thank you. Yuk semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.